people, First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang, kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut hubungi First Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa IAN TV dimanapun Anda berada. Walaupun ini sore, siang, malam, tetap dong harus semangat pagi ya. Dan kali ini di podcast kesayangan IMTV Jawa Tengah, Open Your Heart. Buka hati, buka mata, buka pikiran, tapi jangan buka kenangan masa lalu. Nah, oke, pada kali ini Cynthia mau ngobrol-ngobrol santai nih sama salah seorang aktivis yang menurut Cynthia luar biasa banget nih. Ada Mbak Vita dari founder Cerebral Palsy. Oke. Mbak Vita, selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Cynthia. Gimana nih kabarnya, sehat ya? Sehat kuat hari ini. Sehat kuat, iya. Kayak jargon apa aja ya. Sehat kuat yes, gitu ya Mbak. Oke, Mbak ini kan ngomong-ngomong soal Cerebral Palsy itu sebenarnya apa sih Mbak? Kalau cerebral palsy sendiri itu gangguan yang terjadi pada anak-anak bisa sebelum lahir, di dalam kandungan atau setelah dilahirkan ya. Jadi itu karena gangguan kelumpuhan otak. Tapi kelumpuhannya itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, atau bahkan ada yang berat. Ya. Penyebabnya apa sih Mbak itu sebenarnya? Kalau penyebabnya sih memang kondisional saat ini di Semar Cakap itu karena orang tuanya ada beberapa virus ya. Jadi ada TOTS itu, tapi ada juga yang memang ketika dilahirkan sehat-sehat aja, tapi 2-3 bulan akhirnya perkembangannya memang tidak seperti anak pada umumnya. Ada sesuatu. Iya. Mbak Vita ini merupakan founder Cerebral Palsy dari Semar Cakep ya Mbak ya? Iya. Ini melingkupi wilayah Semarang atau ada sampai keluar kota juga sih sebenarnya untuk Semar Cakep ini? Ceritanya sih panjang ya. Jadi sebenarnya awalnya itu memang tempatnya di kantor Kecamatan Semarang Barat, tetapi berawal bukan hanya dari anak-anak yang tinggal di Semarang Barat saja. Tapi itu saat ini anggotanya kita melalang buana ya Mbak. Jadi di Demak ada. Wah, sampai ke Demak juga. Iya, Kendal ada, Batang ada, Kudus ada, terus Karanganyar ya, Karanganyar itu ada 1, lalu ada dari Kabupaten Semarang ya di Salatiga. Jadi awalnya memang nggak banyak, hanya 9 anak yang pada waktu itu kita kumpul bareng kayak gitu dari kota Semarang dan dari Semarang Barat, terus dari Peturungan kayak gitu ya. Nah akhirnya ya kita jadi satu karena memang anak-anak ini memang diagnosanya cerebral palsy. Cerebral palsy, oke. Mbak ini kan ada istilah ruang ya, ruang cerebral palsy ini berarti sejenis apa nih? Komunitas kah atau suatu tempat gitu sih? Kalau ruang ini itu fungsinya banyak banget Mbak. Jadi ruang Semar Cakep ini berada satu lokasi dengan kantor Kecamatan Semarang Barat yang memang diinisiasi itu oleh pada waktu itu tahun 2018 oleh Pak Sekcam, Pak Pranyoto. Nah, Sekcam Semarang Barat ya? Iya, Sekcam Semarang Barat. Kita difasilitasi lewat Kecamatan Semarang Barat oleh pemerintah Kota Semarang, dipasrahin itu tempat. Lalu kita awalnya juga mengajak forum grup diskusi ya untuk teman-teman difabel sebenarnya apa sih kebutuhan untuk ruangan itu kayak gitu. Terus ya kita ngobrol apakah manfaatnya memang ada ya untuk ruangan itu ya. Akhirnya kita saya ini diberikan kepercayaan untuk menjadi koordinator di dalamnya ya. Udah. Berarti ruangan ini memang sangat bermanfaat ya Mbak untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Kalau ruang hampa di dalam hatiku gimana Mbak? Ruang hampa di dalam hatiku saat ini sudah terisi, maaf ya. Udah terisi pemirsa ya. Iya. Tangguh loh Mbak Vita ini ya, karena dari 2016 ya Mbak, ngomong-ngomong ya udah berkecimpung di P3D. Iya, jadi awalnya memang sebelum ada ruangan itu, saya dan teman-teman itu termasuk suami saya dan salah satu teman yang ada di Purwodadi, waktu itu ada Hamdi Zaki, kita mendirikan sebuah komunitas paguyuban peduli penyandang disabilitas, P3D ya.
Dan situ kita ini bertiga, kita dampingi untuk teman-teman disabilitas. Dan kebetulan memang skill suami saya itu saat ini pembikin kaki palsu. Nah, berawal dari situ, terus akhirnya berkenalan dengan anak-anak cerebral palsy karena untuk kebutuhan alat bantu memang bukan hanya kaki palsu aja, ke sepatu AVO hingga akhirnya bisa merangkul untuk anak-anak cerebral palsy. Oke, luar biasa nih. Ini Mbak, kan dari 2016 sampai ke 2021 ya, sekitar 5 tahun itu bukan waktu yang singkat loh untuk konsisten terjun di dunia bersama mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, apalagi kan orang-orang di luar sana banyak ya yang memandang anak berkebutuhan khusus di kesampingan seperti itu. Nah, suka dukanya apa sih Mbak selama 5 tahun ini? Kalau suka dukanya itu mungkin kalau diceritakan butuh waktu sampai berhari-hari ya. Sampai berapa episode ya? Betul. Lebih drakor aja nih. Iya, jadi kalau memang suka dukanya tuh banyak banget. Kalau dulu memang saat mendampingi anak-anak itu memang masih belum banyak ya yang tergerak hatinya untuk bisa mendampingi anak-anak gitu ya. Jadi memang waktu itu memang tergerak hati karena ya awalnya berkenalan dengan teman-teman disabilitas, selalu tempat tinggal juga ada anak-anak disabilitas juga. Apa sih sebenarnya pada waktu itu hati ini nggak ngerti ya kenapa ini ya ini rasanya ya karena basicnya memang dari awal sudah ada support dulu dari suami, dari keluarga untuk bisa kita diluangin waktu ya, bolehlah kamu meluangkan waktu kayak gitu. Karena sebenarnya memang saya sendiri ini pengusaha ya, ya saya ini sebenarnya penjual es batu kristal dan saya nggak punya basic pekerjaan apa-apa selain memang saya dan suami ini adalah penjual es batu kristal. Jadi buat pemirsa MTV yang mau beli, ini kenapa jadi out of the topic ya? Iya, jadi awalnya basicnya nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, hanya modal nekat aja, terus dari pedagang ya, hanya dari pedagang es batu kristal, lalu suami punya skill untuk membuat kaki palsu, kita roadshow ke seprovinsi Jawa Tengah pada waktu itu, terus menggelegarnya itu tentang kaki palsu Mbak. Jadi Februari 2017 itu ada sekitar 3 Februari pada waktu itu Pak Wali Kota Semarang juga hadir ya di rumah saya itu. Kita mengadakan baksos kaki palsu se-Indonesia karena dari Riau, Kalimantan kayak gitu kan datang semua ke rumah. Kita memberikan secara gratis pada waktu itu. Jadi ada kayak hamba Allah yang memberikan kaki palsu itu untuk digunakan bagi teman-teman yang membutuhkan pada waktu itu. Menggelegarnya memang hati ini tergeraknya di situ dan wah rasanya sesuatu banget ya bisa berdampingan dengan teman-teman ini. Nah dari situlah tergerak hati. Lalu kok ya kayak ada jalan, memang jalan mulus ya, terus dikenalkan juga dengan teman-teman difabel juga ya mendampingi kayak gitu. Jadi akhirnya memang ngalir aja sih Mbak sebenarnya. Jadi waktu itu cuman hanya saya dan suami untuk lari ke sana ke sini ya, karena waktu itu ada beberapa pendamping yang akhirnya harus kembali ke kotanya dan tidak tinggal di Semarang. Akhirnya ya udah saya kelola dengan suami saya sendiri gitu. Berdua ya Mbak ya? Iya. Ada nggak sih Mbak untuk ngajak yang anak-anak muda lainnya untuk gabung gitu? Sebenarnya memang pada waktu itu memang sudah berkenalan sih Mbak dengan teman-teman beberapa relawan waktu itu, tapi memang karena masih belum semuanya kondisionalnya apa sih ini kayak gitu kan, masih belum ya, kita masih sering berkegiatan bareng kayak gitu hingga sekarang pun dengan teman-teman relawan juga masih teman-teman juga welcome juga ya. Jadi dulu dan sekarang perbedaannya banyak banget, suka dukanya juga banyak banget ya. Jadi kayak ngerasa pada waktu itu tuh kita ngajak, kita nggak mau maksa juga ya, kita ngajak nggak mau maksa juga. Ada banyak penolakan nggak sih Mbak waktu ngajakin teman-teman gitu? Kalau penolakan memang belum pernah, tetapi karena konsisten itu yang memang masih belum ya, jadi nggak bisa kalau ngajak ayo kayak gitu memang langsung gabung, langsung konsisten untuk membantu kayak itu memang belum pernah. Tapi beda kalau sekarang memang beda ya kondisinya dengan sekarang ya, karena waktu itu memang masih belum tergerak hatinya untuk teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi berawal dari tadi berdua sama suami, kebetulan juga suami ini ya Mbak memproduksi, bikin sendiri ya itu Mbak? Iya, jadi skill sebenarnya memang suami saya juga nggak ada skill untuk membuat kaki ya, nggak ada skill untuk tapi itu. Tapi ini menarik banget sih. Iya, jadi pada waktu itu memang kita dipercaya untuk diberikan bantuan bahan ya, untuk itu silakan dikelola dan sebagainya. Nah, suami saya diberikan beberapa pelatihan untuk bisa membuat produk kaki palsu itu hingga akhirnya ya udah kita komitmen untuk kegiatan sosial. Ya oke lah, kita sampai detik ini pun kita
apa namanya membantu teman-teman untuk kita membuat kaki palsu gitu. Jadi kalau ada yang mau beli ya kita layanin kayak gitu kan. Kalau mau ada yang minta bantuan kita arahin kan kayak gitu. Karena memang untuk proses itu kan juga memang butuh beberapa anggaran untuk di dalamnya. Tetapi kita usahakan maksimal kayak gitu untuk mereka juga bisa mendapatkan kaki palsu itu. Oke Mbak, dari 2016 sampai 2021 apakah itu tuh ada terus berjalan kah Mbak atau ada hambatan-hambatan yang mungkin orang-orang nggak tahu nih kayak itu Bu lancar-lancar aja, mulus ya? mulus-mulus aja Nggak. gitu. Banyak sih cerita suka dukanya Mbak, kalau kadang Aku teringat. perlu ngambil tisu dulu ya. Jadi kalau teringat pada waktu itu susah untuk diungkapin ya. Karena dari 2016 awalnya memang sampai tahun 2018. Jadi setelah diberikan kepercayaan oleh Pak Sekcam pada waktu itu sama Pak Camat untuk Dapat diberikan ruangan itu berarti Mei 2018. Akhirnya saya di Desember 2018 karena ada nikmat yang Tuhan diberikan kepada saya, pada waktu itu tiba-tiba pingsan dan nggak sadarkan diri, lalu dibawa ke rumah sakit. Kenapa itu Mbak? Nah awalnya memang belum tahu ya kondisinya karena itu kenapa, hingga akhirnya pulang itu kaki tidak bisa digerakkan. Jadi suka dukanya ketika harus, kalau mengingat itu terkadang Tiba-tiba ya waktu iya, pingsannya tiba-tiba. jadi pingsan tiba-tiba. Bukan itu karena belum sarapan ya? Kalau sarapan pasti saya nggak pernah telat Mbak, karena sarapan itu menjadi nggak pernah telat ya di kehidupan saya ya. Karena kalau saya tuh nggak bisa nahan lapar Mbak. On time ya Mbak jam Iya, segitu on time ya? harus sarapan. Nah itu deh, jadi dari 2018 harus terbaring sakit hingga akhirnya mengalami kelumpuhan, nggak tahu kenapa kaki ini nggak bisa jalan, terus mengalami kesehatannya semakin menurun karena waktu itu masih belum tahu ya pemeriksaannya harus kayak apa, taunya ya saraf kejepit kan kayak gitu, saraf kejepit nggak bisa jalan ya, tapi terapi, terus saya lakukan terapi, dan ketika mengalami keterbatasan pun saya memang bertekad untuk tetap mendampingi anak-anak, karena kalau kita semakin berlarut ya dalam kesedihan, dalam kondisi yang seperti itu semakin terpuruk sebenarnya. Jadi perjalanan ketika 2018 hingga 2019 saya harus mengayuh kursi roda dari rumah ke kecamatan itu kan jalannya naik nih. Nah, Semarang berarti ya? Iya, jadi kalau sudah sampai di bawah itu pasti saya, siapapun yang lewat, Mas, tolong Mas, naikkan Mas. Nah, bagaimanapun juga pokoknya saya harus bisa sampai kecamatan. Jadi karena mendampingi anak-anak. Jadi karena apa sih Mbak yang membuat Mbak Vita senekat itu, padahal kondisinya kan waktu itu butuh alat bantu juga ya, kursi roda. Iya, kalau dikatakan nekat ya Mbak, tapi nggak tahu ini karena di rumah kondisinya dengan kondisi sakit seperti itu memang terkadang saya nggak ngerti, ketika nggak harus memikirkan apa-apa di rumah, kesehatan saya semakin menurun. Jadi terkadang merasa menjadi orang yang nggak berguna kayak gitu-gitu kan, sampai ya gitulah. Nah akhirnya karena kita kan memang ada satu grup ya sama anak-anak ini ya, terus karena semangat kayak gitu kan, ternyata memang orang tua itu itu banget ya, welcome banget, menyemangatinya, memberikan motivasi ke saya kayak gitu ya. Saya berobat sampai selesai. 2019 saya KO lagi nih, drop lagi, pingsan lagi, masuk rumah sakit lagi. Hingga akhirnya Januari 2020 saya melakukan pemeriksaan total, terus dirujuk ke rumah sakit, dari Rumah Sakit Sultan Agung dirujuk ke Karyadi. Ternyata diagnosa saya tegak itu autoimun multiple sclerosis, yang memang itu menjadi penyakit langka ya. Jadi saya minum obat itu pada waktu itu memang minum obat yang bukan penyakit saya kan. Nah jadi nggak ngerti, karena tiba-tiba kalau kena panas tuh saya jadi lemes. Terus kayak apa ya? Kayak timbul bercak-bercak yang nggak beraturan kayak gitu kan. Kayak lupus gitu ya? Kalau memang arahan ke lupusnya pada waktu itu belum. Jadi masih ke multiple sclerosis, tegak MRI, dari ada lumba 56 saya gangguan, dan awalnya memang masih belum parah ya. Tetapi itu sampai dari perut ke bawah kaki itu nggak berfungsi. Mati rasa. Jadi kalau dicubit mau diapain itu nggak kerasa ya. Nah itu awalnya di situ sudah diketahui. Kalau baca kayak gitu memang nggak ada itunya ya, kayak apa emang penyebabnya memang masih belum diketahui. Tapi saya terus tanya terus. Nah karena support yang luar biasa sekali pada waktu itu memang diberikan sama Pak Endi ya, sama Bu Tia. Saya pengobatan, karena kan pengobatan walaupun saya pada waktu itu pakai
BPJS kan, tetapi masih ada pengobatan yang lain yang memang harus dikeluarkan kan. Jadi memang itu kalang kabut pada waktu itu. Karena ketika didiagnosa harus beli obat yang memang tidak tercover BPJS. Nah itu kayak apa ya, menguras tenaga ya, tenaga dan materi. Tenaga materi dan iya, nah itu kejadiannya memang akhirnya ya udah memang semakin memburuk, tetapi saya nggak ngerti semangat itu nggak pernah luntur ya, nggak pernah apa. Terus, nah itu dia Mbak, padahal kondisinya dari tubuh ke bawah ya, setelah tubuh ke bawah itu udah yang paling parah sebelah kiri saya Mbak, sebelah itu kiri. Itu tetap naik kursi roda? Iya naik kursi roda, iya jadi 3 bulan dari 2020 itu memang benar-benar nggak bisa, terus saya tetap karena nekat ya belajar untuk itu, terus berdiri sampai sampai sekarang saya punya alat bantu lengkap di rumah. Apa aja nih Mbak? Punya tongkat, iya punya kursi roda, punya tongkat apa sakti. Aja tongkat sakti itu saya sampai punya 3. Jadi semua itu saya sudah merasakan semua waktu itu. Jadi sampai penglihatan juga, sampai mengalami gangguan karena yang diserang adalah myelin saraf yang paling dalam. Jadi memang yang belakang itu gangguannya di myelin. Jadi ternyata kelumpuhan itu sebenarnya tidak menghalangi segala keinginan kita untuk mendampingi anak-anak. Luar biasa, nih quotes-nya bagus sekali nih Mbak. Nanti mungkin bisa ditulis. Iya, kita nih. Terus akhirnya gimana nih Mbak? Sekarang kan udah bisa datang ke studio MTV ya, berarti Anda udah sehat ya? Alhamdulillah sekarang kuat dan sehat nih ya. Jadi kalau harus kuat dulu, kalau harus sehat nanti kuat nggak nih kan gitu kan ya. Jadi kan sekarang udah kuat, udah sehat karena banyak program di dalamnya di Semar Cakep itu sendiri kita, karena dari 2019 itu memang saya membuka kelas belajar di situ Mbak. Jadi sebenarnya anak-anak cerebral palsy ini memang sebenarnya butuh aktivitas, orang tuanya butuh arahan. Saya mencetuskan ide untuk membuka ruang belajar di situ. Jadi ada jadwal kayak sekolah dari Senin sampai Kamis. Dan itu pada waktu itu saya masih sendiri, saya masih belum ada temannya ya. Tapi itu masih pakai kursi roda saya Mbak. Masih dari 2019 ruangan itu dibuka oleh Bu Tia Hendy. Intinya iya dibuka sama Bu Tia Hendy mengabarkan kepada dunia bahwa ruang Semar Cakep ini fungsinya memang banyak banget. Jadi untuk anak-anak cerebral palsy ini sebenarnya memang bukan hanya anak-anak yang mengalami ringan ya kondisi gangguannya, tetapi dengan kondisi segala apapun anak ini memang butuh hak pendidikan dasar di dalamnya anak itu. Berarti sekarang ruang cerebral palsy ini udah ada kurikulum sendiri ya untuk seperti sekolah-sekolah pada umumnya lah, sekolah luar biasa gitu. Iya. Jadi dari Agustus kemarin Mbak, Agustus kemarin 2021, sekarang sudah ada beberapa teman yang menemani Mbak, jadi nggak sendiri lagi. Jadi dulu sendiri, iya dulu kesepian Mbak Elon Mbak, jadi ya, jadi Elon sendirian, sekarang sudah ada beberapa teman. Jadi memang sebelumnya kenal dengan teman-teman relawan nih dari Laskar Ronggolawe Semarang Barat, bergabung kebetulan pada waktu itu masih tinggi angka COVID kan Mbak. Dari 2020. Dari 2020, tetapi gencarnya itu Juni 2021. Kebetulan saya juga jadi relawan pemulasaran jenazah COVID pada waktu itu di Semarang Barat. Jadi banyak yang kamu itu sakit kayak gitu kan. Tapi luar biasa banget pada waktu itu sampai memberanikan diri untuk memandikan jenazah COVID yang memang isoman di rumah dan akhirnya meninggal kayak gitu. Jadi saya berani untuk memandikan kan. Jadi nggak semua orang berani loh untuk. Betul. Kadang sampai ada yang ngindarin. Iya. Tapi dosa semua loh ya kalau yang hindarin loh ya. Ketika sudah tahu orang meninggal, tetangga, Pak RT, Bu RW, nah apa yang harus dilakukan? Dosa ditanggung semua orang. Iya, jadi memang dengan kekuatan dari teman-teman dari Laskar Ronggolawe Semarang Barat hingga akhirnya kita ada kedekatan subjektif di dalamnya. Kita diberikan pelatihan waktu itu di Rumah Sakit Karyadia sama Dokter Ufa. Nih caranya kalau mau mandikan jenazah ini nggak asal dibeginikan. Jadi memang kita dapat bekal. Iya, kita dapat bekal. Bukan dari nakes ya? Bukan. Jadi memang ya karena memang waktu itu kan tinggi banget Mbak angka COVID, sehari aja yang meninggal itu ada 10 sampai 15 kan. Sampai ke nah, nakes saja pakai ya kan semua harus terisolasi semua. Siapa yang mau menangani waktu itu? Udah kebetulan waktu itu dibentuk tuh relawan Laskar Ronggolawe. Kebetulan kita ada beberapa teman-teman di dalamnya dan saya memang ada beberapa teman-teman cewek juga dan itu ada yang memperkasai juga ya. Ada salah satu kawan yang namanya Pak Luki nih. Nah, jadi jadi yang memang waktu itu mengkomando untuk teman-teman relawan dari Laskar Ronggolawe untuk yuk kita bareng-bareng kayak gitu ya.
Mbak Vita, balik lagi nih tadi ke ruang cerebral palsy ya. Tadinya hanya sebuah ruangan untuk mereka beraktivitas sampai pada akhirnya ada kurikulum sendiri dari Senin sampai Kamis tuh ngapain aja sih Mbak kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus tuh? Jadi sekolahnya kalau kayak apa gitu, gak kebayang. Kalau mengartikannya gini, kalau untuk anak cerebral palsy itu jadi anak yang gangguannya sendiri-sendiri Mbak. Ada yang gangguan motorik kasar dan halusnya terganggu, ada yang memang, tapi mayoritas di Semar Cakep anak-anaknya masih semuanya masih belum bisa berjalan ya, semuanya masih dengan kondisi yang butuh bantuan didampingi oleh orang tua. Tetapi untuk anak-anak yang sekalipun hanya tertidur, nggak bisa, masih belum bisa melakukan aktivitas sendiri, ada ketika yang benar-benar berbaring ya, gitu berbaring bener Mbak. Jadi sebenarnya bisa, kalau ditanya contoh nih, kita panggil ya, itu bisa komunikasi tapi bisa. ya? Jadi kalau diberikan pembelajaran, karena adanya kurikulum di sekolah penggerak, kita dibebaskan untuk ngasih kurikulum tuh. Jadi kurikulumnya sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Istimewanya di Sekolah Penggerak Nasional di tahun 2021 itu karena kita boleh diizinkan untuk membuat kurikulum sendiri. Jadi nggak terpaku dengan kurikulum yang sudah dibuat. Karena anak ini yang hanya tertidur begini saja, ketika dipanggil, contohnya Aruna, dia akan tahu sebenarnya kalau namanya Aruna, kayak gitu. Dia paham betul. Klah, dia paham. Cynthia, dia tahu. Aduh, nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan diberikan pembelajaran apa sih? Lah itu kan beda-beda dari yang ringan, yang sedang, yang berat. Itu kurikulumnya juga beda-beda yang diberikan ke anak-anak ini. Oke, kalau untuk tenaga pengajarnya sendiri gimana tuh Mbak? Kan melihat kondisi anaknya beda-beda ya gitu. Berarti udah maksud aku ini kapasitasnya dari pengajarnya 1 perbandingannya 1 banding berapa gitu untuk pengajaran? 1 banding 1. Jadi kalau pengajar sebenarnya dulu waktu belum diresmikan menjadi sekolah penggerak, saya masih sendiri Mbak. Karena sekarang sudah ada beberapa teman-teman yang akan apa ya, yang juga terpanggil hatinya ya waktu kita informasi bahwa ini memang harus ada sekolah penggerak, memang banyak harus ada teman-teman yang bantu. Akhirnya kita ada salah satu teman juga yang memang ditugaskan dari sekolah penggerak itu dari Kendal, dan untuk salah satu teman yang ada di Semarang ini kita ngambil dari ketua relawan kita namanya Pak Luki. Jadi yang sekarang membantu mendampingi saya untuk kita bergelut bersama ya, berjuang bersama untuk memberikan pendidikan jadi untuk anak-anak cerebral palsy. Luar biasa gitu, sekali, Mbak. Kalau aku lihat Mbak Vita nih kayaknya emang punya jiwa sosial ya Mbak. Karena terbukti nggak cuma di anak-anak cerebral palsy, tapi begitu ada pemulasaran jenazah COVID yang memang ternyata membutuhkan orang, Mbak Vita juga ikut terjun di situ gitu. Betul, sini sudah ada stempelnya Mbak. Nah ini mungkin banyak nih yang aku lihat anak-anak milenial zaman sekarang ya, yang sepertinya tuh terlihat cuek gitu lah. Kayak anak-anak zaman sekarang kayak cuek, kayak kepekaannya kurang nih. Nah kalau dari Mbak Vita sendiri ini gimana nih harapan ke depan nih Mbak? Atau bisa mungkin ngasih motivasi ke teman-teman anak sekarang ya, milenial zaman now. Dulu karena memang bisa menjadi yang sekarang ini karena pasti saya juga memiliki sesuatu yang dulu waktu milenial saya di zaman muda itu punya penyesalan tersendiri ya. Jadi ini ya, penyesalan itu pasti di akhir. Kalau di awal pendaftaran. Nah, makanya pendaftar ulang sekolah ya Mbak ya. Nah, jadi memang karena berbuat baiklah ininya seperti itu, dan pasti nanti basicnya dulu ketika masa lalu kita yang nggak baik, pasti sekarang ini akan kita lewati dengan masa lalu yang kita harus terus berbuat baik. Jadi seperti itu. Jadi harapannya memang Mbak, untuk anak-anak kaum milenial yang sekarang ya memang berbaiklah dengan semesta, rawatlah semesta, karena memang jangan sampai penyesalan itu nanti endingnya ya kan akan datang ya pada di masa-masa kita hidup yang saat ini. Jadi memang pengalaman yang sangat luar biasa hingga saat ini memang bisa menjadi bisa manfaat untuk orang lain. Ya, akan menyesal pastinya Mbak, tapi sekarang kayak berpulang ya penyesalannya ya. Nanti kalau menanggung penyesalan terus Mbak, nggak move on nanti Mbak. Nah, di situ terus ya Mbak. Iya. Nah bener ya, apalagi anak-anak muda yang lagi nonton podcast ini ya, mumpung masih tenaganya masih kuat ya, masih kuat, pikirannya juga masih fresh, masih kreatif gitu. Jadi mungkin ya
juga harus sekali-sekali bisa nih datang ke ruang cerebral palsy, boleh nggak sih Mbak? Wah, Kalau terbuka yang Mbak, ya, dan untuk itu umum ya? juga semua jadi tempat teman-teman relawan juga untuk kita gabung di dalamnya. So kita bisa gandengan bareng kan, jangan dilepasin. Kalau lepasin ya kan nggak sayang Mbak kan ya. Gitu. Mau dong digandeng ya. Kalau untuk ruangannya di mana sih Mbak alamatnya? Kalau ruangannya Siapa kita tahu mampir ke sana gitu. satu lokasi dengan kantor Kecamatan Semarang Barat. Jadi kalau sudah masuk di kantor Kecamatan Semarang Barat, langsung tengok kanan, di atas itu sudah ada ruang Semar Cakep. Oke, berarti Semar menyatu Cakep. di kantor Ya, kecamatan ya? Semarang menyatu Barat. di kantor Kecamatan Semarang Barat. Oke, nah ini kan untuk keberlangsungan dari ruang cerebral palsy, apalagi juga kan di sana ada anak-anaknya semakin bertambah nggak sih? Iya. Tiap tahunnya tuh. Banyak Mbak. Ada Jadi penambahan dari 9 ke 30, 30 ke 53, 53 ke 83. Luar biasa. Bertambah dengan anak-anak tuli, ya kan, ada 9 orang jadi 92, tapi sudah berkurang meninggal 4 anak. Totalnya berapa sekarang? Sekarang 92-an Mbak. 92. Kalau Iya. untuk tenaga yang ini Mbak, ibaratnya yang asuh lah gitu. Kalau mereka kan sama orang tua masing-masing Oh, ya. orangnya ikut sekolah Iya, juga ikut berarti sekolah. ya? Jadi kalau dari jumlah 92 itu memang tidak semuanya mengikuti sekolah, Mbak. Jadi memang komunitas kita anggotanya itu. Tapi kalau untuk yang ikuti di sekolah penggerak memang nggak semuanya. Karena kalau ikut semuanya, waduh Mbak Cynthia harus gabung nih untuk bantuin. Iya, iya. Gitu. Menarik ya Mbak, kapan-kapan Iya. mungkin bisa Harus datang bergabung di nih, sana. iya. Nah, oke, untuk keberlangsungan dari ruang cerebral palsy ini kan pasti mungkin ada ya Mbak kebutuhan untuk materi gitu. Ada nggak tingkat kepedulian masyarakat sebenarnya seperti apa nih Mbak? Dari Banyak, segi Mbak. Donatur gitu. Kalau sebenarnya memang dari anggaran yang bisa kita gunakan di situ memang dari Kecamatan Semarang Barat ya, dari pemerintah kota lewat Kecamatan Semarang Barat. Apa sih yang fasilitas diberikan? Memang saat ini per bulannya kita memang dapat makan ya. Jadi untuk memperbaiki gizi anak-anak. Untuk Jadi anak-anak yang iya, ABK-nya ya. yang ABK-nya. Tapi karena pandemi ini kan nggak kumpul ya. Jadi pandemi ini kan nggak kumpul ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu acara kayak gitu, kita kadang Pak sama Pak Camat sama Pak Sekcam, Pak kita mau adakan acara nih Pak, ini kayak gimana kayak gitu. Dan juga kebetulan kita juga ada dari warung bebek Haji Slamet yang memang konsisten Oke, untuk memberikan donatur. membantu ke kita. Jadi kemarin ada kegiatan dari cerebral palsy kayak gitu kan, yang membantu untuk kebutuhan untuk anak-anak ini kan, dari alat bantu mereka kayak gitu. Ya, Mbak, penasarannya selama COVID nih anak-anak berarti gimana? Kan nggak boleh ada aktivitas ya? Iya. Jadi selama COVID memang vakum Mbak. Tetapi kita nggak vakum ya untuk dunia WhatsApp di grup ya, kita Tetap tetap rame jalan ya. ya, bertekur sapa, say hello Zoom gitu ya. Jadi memang kalau Zoom tuh masih belum Mbak. Jadi nggak semua orang tua tuh bisa. Paling kalau saya ngadain Zoom dari jumlah segitu banyaknya orang 20 paling yang ngikutin, karena memang mereka memang benar-benar butuh pendampingan ekstra untuk bisa sekarang harus dipaksa untuk bisa di era digital sekarang ya. Nah sekarang sudah agak lumayan sih untuk mengarah ke sana, mengajak mereka untuk walaupun pandemi kemarin kita harus terdiam, kita mulai untuk mengajarkan dunia online ke orang tua gitu. Ini udah pandemi, alhamdulillah udah mulai turun. Semarang juga udah PPKM level 2 ya Mbak? Iya. Ini udah mulai aktivitas lagi ya? Aktivitas sudah mulai on Mbak, tapi hikmah di pandemi ini sangat luar biasa Nah, untuk apa kita. aja itu hikmah Nah, di balik pandemi ini ya? Pasti akan selalu ada hikmah di balik iya, jadi sebuah musibah ya Mbak? kalau namanya sebuah pandemi ini memang kalau dari kita akan, wah ini akan mengalami beberapa penurunan. Ya, emang benar Mbak. Jadi di pandemi ini karena anak-anak ini kan rutinitas terus Mbak. Jadi mereka melakukan fisioterapi setiap bulannya awal itu kan sebelum pandemi. Nah, karena pandemi semua rumah sakit ada tulisannya no fisioterapi. Jadi mereka nggak fisioterapi. Mereka di rumah harus melakukan aktivitas sendiri. Yang saya lakukan ya saya mengarahkan untuk setiap hari memberikan arahan ke mereka, mengajak anak-anaknya untuk beraktivitas. Nah, tetapi pandemi anaknya nggak ada yang sakit. Ya kan, nggak ada yang sakit. Nah, sehat semuanya. Justru ini sudah mulai pandemi ini kita mulai Mbak, genjot terus untuk orang tua. Come on, come back untuk bisa fisioterapi. Gitu. Alhamdulillah PPKM kita turun. Iya, turun. Tapi kalau menurut saya ini sejenis komunitas-komunitas yang peduli dengan ABK atau ruang cerebral palsy ini menurut aku luar biasa sekali sih Mbak. Masih ada sekelompok orang yang memang peduli dengan anak-anak berkebutuhan khusus sendiri. Nah ini
dalam cerebral palsy ini sebenarnya ada nggak sih Mbak campur tangan dari pemerintah yang mungkin mereka juga ingin memberi support kayak gitu? Ya, kalau tanpa campur tangan pemerintah, cerebral palsy nggak akan ruang Smart Cakep nggak akan berdiri ya. Jadi memang kita memang harus menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah. Memang walaupun kita bukan sebuah organisasi di bawah naungan pemerintah langsung, tetapi memang selama ini kita swadaya ya untuk itu. Tetapi memang untuk campur tangan dari pemerintah Kota Semarang memang sangat luar biasa sekali ya, sangat luar biasa sekali. Dan bahkan kita juga sudah mengabarkan kepada Pak Ganjar ya bahwa kita sudah pernah bertemu pada waktu itu dengan Hasan, salah satu anak SIPI, untuk mengabarkan bahwa ini loh Pak, kita sekarang sudah ada wadah. Karena memang mungkin pemerintah yang memang hanya memfasilitasi ruang Smart Cakep untuk teman-teman difabel yang ada di kecamatan masih di Semarang Barat. Masih ada di sini ya, satu Semarang. Iya, jadi karena semuanya yang sudah berkunjung di tempat kita itu nggak terhitung Mbak. Riau sudah, Papua sudah. Iya, jadi Jawa Barat, Jawa Timur sudah pernah untuk studi banding ke tempat kita. Bahwa memang memberikan apresiasi ya untuk ruang Smart Cakep ini memang hanya di Kota Semarang yang masih memberikan fasilitas ruangan ini, karena memang semua menyatakan seperti itu. Masih belum ada saya rasa, dan apalagi khusus untuk anak-anak cerebral palsy. Luar biasa Mbak Vita. Ini ya, kalau ngobrol nih sebenarnya butuh waktu 2 jam ya Mbak. Betul Mbak, nggak selesai ya. Iya, singkat banget ya Mbak ya, betul. Mbak, harapannya dong Mbak buat teman-teman di luar sana nih, khususnya anak-anak muda gitu, karena kan anak muda ini harapan bangsa gitu. Ya. Nah, harapannya kalau untuk anak-anak muda yang sekarang teruslah untuk membersamai semesta, untuk tetap berbuat baik. Memang kita ini tidak ingin menjadi yang terbaik, tetapi setidaknya kita terus melakukan atau berbuat baik ya dengan siapapun sebelum nanti penyesalan yang tadi kan. Nah, sebelum penyesalan itu datang, sekarang terus kita untuk melangkah ke depan, berjuang bersama untuk negara Indonesia ini supaya semuanya baik-baik saja dan kembali membaik ya, seperti itu. Oke. Ini saya sore hari ini senang banget loh Mbak kalau lagi podcast kedatangan teman-teman yang memang dia punya media sosial ya. Bisa nih kalau di media sosial Smart Cakep ada juga. IG-nya itu Ruang Difabel Smart Cakep, Facebook-nya juga ada. Jadi kalau Instagram saya, Facebook juga punya, Instagram Smart Cakep ada. Smart Cakep ya? Iya, jadi kalau Instagram saya juga Vita Ice, karena saya jualan es batu Mbak. Nah, jadi sampai Vita sekarang Ice. masih nggak Mbak? Apanya? Jualannya es batu? Ya masih Mbak, itu yang menentukan kehidupan saya. Jadi penentuan hidup saya itu dari es batu, karena di dunia ini yang paling enak menjual es batu Mbak. Tahu nggak? Kenapa? Ya kalau yang lainnya di warung itu jualan es batu, jualan pasti kan nggak habis kan. Iya, nah makanya orang yang paling beruntung di dunia mungkin saya Mbak, karena saya penjual es batu. Karena nggak habis es itu mencair, habis toh Mbak. Nah, pinter. Iya, makanya paling enak, paling beruntung itu pedagang es batu Mbak. Iya. Pasti tetap bakal besoknya beli ya Mbak. Iya, jadi makanya saya senang kalau orang bilang wah hujan ini turun ini, nggak mungkin, karena itu warung pasti akan beli lagi. Nggak ada yang beli di warungnya es batunya mencair, besok kan pasti beli ke tempat saya. Nah kan, ini pedagang beruntung nih Mbak, jual es batu aja Mbak. Es batu aja. Boleh nih Mbak, bisa iya. Ikut kursusnya ke Mbak. Iya. Oke Mbak, kalau untuk Instagramnya apa tadi? Kalau ya, Ruang Difabel Smart Cakep. Ruang Difabel Smart Iya, Cakep. ada nanti ada logonya Cerebral Palsy Smart Cakep, Facebooknya juga sama. Teman-teman iya. di EMTV. Terus untuk Facebooknya apa Mbak? Sama juga Mbak. Sama juga semuanya. Sama, ya? Ruang Difabel Smart Cakep sama. Oke. Luar biasa Mbak Vita. Aku seneng banget loh Mbak bisa ngobrol sama Mbak Vita tadi, nambah greget lah ibaratnya. Buat kita tuh buat nggak mikirin diri sendiri. Betul. Gitu, tapi coba untuk berbagi. Dalam keterbatasan tetap terus berkarya dan berjuang untuk Indonesia. Luar biasa, merdeka. Itu Mbak, keterbatasan bukan menjadi penghalang kita untuk kita berbuat baik, karena memang kita bukan orang yang ingin menjadi yang paling baik, tetapi yang terpenting dalam kehidupan kita adalah hidup kita harus manfaat untuk orang lain. Oke, sebaik-baiknya orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ustadzah ya? Iya Mbak, amin ya, aminin aja.
Ya oke teman-teman nih, tadi sangat inspiratif sekali ya kita ngobrol dengan Mbak Vita. Dan mungkin teman-teman IMTV Jawa Tengah yang lagi nonton podcast, kalau punya kisah-kisah yang inspiratif atau bisa memberikan motivasi dan semangat untuk yang lain, bisa nih menghubungi tim podcast IMTV di 0878 3939 3958. Ingat ya 39-nya 3 kali. 0878 3939 3958. Nomor cantik ya, Nomor Mbak. cantik seperti Mbak Vita. Iya, karena IMTV Jateng pasti cantik ya. Wah, bener banget banget. Iya, Cantik, iya, cakep iya. juga, smart Iya, cakep. Oke. betul. Mbak Vita, makasih banget Oke. loh udah ngobrol-ngobrol di sini. Kita bisa kapan-kapan mungkin main ke sana gitu ya, Mbak ya. Boleh Mbak, IMTV nanti boleh, nanti pada waktu pembelajaran belum pernah ada loh. Ada ya. Jadi memang pembelajaran yang dilakukan untuk khusus untuk anak-anak cerebral palsy. Jadi apa sih biar tahu kayak gitu kan. Belum pernah dikabarkan ke dunia nih. Siapa tahu IMTV kan, IMTV Jateng nih satu-satunya yang pernah ini nih kayak gini nih pengajar, ternyata seperti ini ya. Nah, gitu Siapa tahu dong. bisa kita liputin. Iya, betul. Oke Mbak Vita, makasih Oke. banget udah di sini. Dan untuk teman-teman di IMTV Jawa Tengah, jangan lupa untuk subscribe. Oke. Jangan lupa udah subscribe belum, Mbak? Terus klik like dan klik tombol lonceng karena subscribe itu nggak bayar alias gratis. Ya. Oke Mbak Vita, makasih banget. Oke, Sampai Mbak jumpa di Cynthia. podcast selanjutnya. Dadah. Siap, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira untuk Anda First People. First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang. Kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut hubungi First Media.